Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Untuk cerita kali ini ada satu kisah yang ditulis oleh Rahma. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Mendaki Gunung Raung bertemu dengan Badarauhi, penguasa desa penari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kalian suka dengan cerita ini, silakan tekan tombol like, subscribe juga bagi yang belum, dan share sebanyak mungkin ke semua teman dan kerabat kalian. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan kunjungi link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Gunung Raung merupakan gunung api yang masih aktif berada di jajaran Pegunungan Ijen dan terkenal dengan gunung tipe sulit kalau untuk menggapai puncaknya. Disinilah perlu keahlian tinggi dan tentu saja beberapa teknik mendaki harus dikuasai. Terlebih bagi yang suka uji adrenalin sebagai pemanjat tebing, maka Gunung Raung menjadi salah satu gunung yang asik untuk didaki. Gue, Bram, dan Juna berencana akan mendaki melewati daerah Kalibaru. Kami bertiga asal dari Jakarta. Dari daerah Kalibaru ini kita akan mampu naik sampai puncak Gunung Raung yang paling tinggi disebut Puncak Sejati dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut. Gunung ini bukan gunung kacangan karena untuk mencapai Puncak Sejati bagi pendaki pemula lebih baik mundur daripada harus jatuh ke kaldera yang besar. Nyawa sebagai taruhannya dan kami semua sudah siap untuk itu. Berbagai peralatan climbing juga sudah kami siapkan. Jun, semua udah siap, ujarku. Beres bro. Ya udah yuk kita berangkat. Perjalanan menuju Gunung Raung yang letaknya berada di 3 kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, hingga akhirnya perjalanan berakhir di stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Bram, hari sudah mau maghrib. Kita salah atur waktu. Lebih baik kita nginep dulu lah di losmen terdekat dengan camp, ujarku. Ya, aku setuju. Juna menimpali. Ya udah kita cari losmen terdekat biar kita bisa istirahat dulu. Akhirnya kami sampai dan menginap di salah satu losmen sederhana. Tapi ada yang tidak biasa karena losmen tersebut nampak ramai oleh YouTuber yang suka kepo dan meliput dunia misteri. Mas, tumben ramai sekali di losmen ini. Aku bertanya pada salah satu tim YouTuber. Oh ini mas, kami ingin mencari desa tempat KKN yang disinyalir daerah ini adalah salah satu dari desa tempat KKN tahun 2009 lalu. Kemungkinan di sini ada desa penari tempat Badarauhi berada. Loh, emangnya mas nggak tahu kalau saat ini satu Indonesia sedang heboh cerita KKN di desa penari? Aku nggak pernah tahu tuh mas, maklum jarang buka medsos mas. Biasalah tipe-tipe pansos yang bikin berita buat aku malas, jadi banyak yang hoax. Bener juga sih mas. Oh iya, nama sampean siapa? Tanyaku. Andri. Gue Doni. Dri, ini lo dipanggil, dikit lagi meeting, ujar seorang wanita dari sebuah kamar. Iya, ayo cantik, jawabnya. Tinggal dulu ya mas. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan Andri untuk lewat. Perbincangan saat itu terputus karena Mas Andri dipanggil kawannya yang bernama Ayu untuk melakukan meeting mencari desa yang penuh misteri tadi. Aku hanya diam dan keluar sambil menghirup udara malam dan membakar sebatang rokok agar terasa nyaman melihat bintang berkelap-kelip dan di sana Gunung Raung yang nampak menanti untuk didaki. Suara ayam membangunkan kami dari mimpi. Semua penghuni losmen pun nampak beraktivitas. Mereka terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Kami bertiga melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan kami. Terlihat olehku, Andri dan kawan-kawannya sibuk untuk mempersiapkan logistik.
demi mencari tempat di mana KKN yang menjadi bencana dengan kisah mistisnya. Tapi aku tak peduli, toh selama ini naik gunung tidak ada gangguan apapun dari makhluk astral. Yang penting kita sopan, demit pun segan. Lalu kami memesan ojek untuk menuju ke base camp Kalibaru. Terlihat rombongan Andri pun melewati kami, nampak Andri melambaikan tangannya dan kubalas juga dengan lambaian tangan. Rombongan ojek kami berjalan santai melewati deretan rumah warga dengan pemandangan kebun warga yang tertata rapih. Hingga akhirnya sampailah kami di tempat registrasi Desa Wonorejo Kalibaru Wetan. Di sini untuk memperoleh SIM-AKSI agak rumit karena harus ada surat kesehatan sebagai tambahan. Bahkan diharuskan menggunakan guide dengan tarif saat itu Rp400.000. Kami pun menyewa Cakhar sebagai pemandu agar meminimalisir kecelakaan di atas gunung. Setelah membayar SIM-AKSI Rp35.000, kami dan Cakhar segera melanjutkan perjalanan. Dari base camp ke pos 1, kami melalui perkebunan kopi milik perhutani. Entah hampir 3 jam kami berjalan dan barulah tiba di pos 1. Di pos ini disebut juga pos Pak Sunaria, karena terdapat warung yang dimiliki oleh Pak Sunaria, seorang warga desa Kalibaru. Sebelum kita mendaki, kita berdoa dulu, lalu mulai pendakian menuju camp-camp yang harus kita lewati dari camp area 1 hingga camp area 9. Disinilah perjalanan terberat mulai disajikan, vegetasi hutan yang rapat dan juga pinggiran jurang menjadi pemandangan yang akrab selama mendaki di area camp ini. Di setiap camp kami tak lupa untuk berkata, "Permisi, kami numpang lewat." Hingga di camp 4 dengan vegetasi hutan yang semakin lebat, kami pun beristirahat dan mendirikan tenda di situ. Aku kebelet pipis. Aku pamit pada kawan-kawan untuk menunaikan hajat yang sudah mendesak. Cahar hanya mengingatkan agar hati-hati dan permisi. Lalu aku pun mengarah ke pohon yang besar di dekat camp tersebut hingga tubuhku terasa lega. Sebelum aku kembali, aku tersontak kaget melihat ular yang agak besar. Namun terkulai lemas, kulihat ada sobekan di sekitaran tubuhnya dengan darah yang masih segar. Sepertinya sang ular baru saja terkena duri atau benda yang tajam. Aku pun merasa iba dan langsung memberikan pertolongan dengan alat P3K yang kubawa. Ular itu pun kembali menggeliat dengan lemah seperti mengucapkan kata terima kasih. Ular itu mulai berjalan perlahan meninggalkan diriku. Lalu aku kembali ke tenda yang sudah berdiri berhubung waktu sudah hampir memasuki malam hari dan perjalanan kami mendaki Gunung Raung ini santai tidak terburu-buru, maka kami lebih banyak beristirahat untuk menikmati sang alam. Nyanyian burung malam bersahut dengan suara jangkrik. Hembusan angin pun serta kabut tipis selalu menyertai perjalanan kami. Hingga tiba-tiba terdengar suara gending. Ya, suara gamelan yang sahdu. "Cak, sampean dengar suara gamelan?" Ah, itu bisa saja ada di desa yang mengadakan acara nikahan. Terkadang suaranya nembus sampai sini. "Oh gitu ya, Cak. Apa ada desa di sekitaran sini, Cak?" tanyaku. Jauh berada di bawah sana. Kita ini kan saat ini berada di ketinggian 1855 meter di atas permukaan laut. "Tapi suara gamelan itu terasa dekat," ujarku kembali. Cahar hanya diam, tak mengindahkan kata-kataku lagi. Sepertinya dia menyimpan sesuatu yang tak perlu diketahui oleh orang luar. Tepat jam 11 malam, suara gamelan tak terdengar lagi. Semua kawanku dan Cahar sudah tertidur. Mungkin hawa gunung yang dingin membuat mereka langsung terlelap. Malam itu aku merasa gelisah dan kembali ke belet pipis. Lalu aku pun berjalan ke arah tempat di mana aku tadi sore pipis. Tapi kali ini kabut tipis menghalangi pandanganku. Setelah menunaikan hajat, aku tak lupa bilang permisi. Aku pun kembali melangkahkan kaki, tapi tiba-tiba seperti ada yang menarikku. Aku terjatuh dan merosot ke bawah. Untungnya bukan tepian jurang. Bisa-bisa aku pulang tinggal nama.
Ketika aku bangkit berdiri, aku merasa heran. Ada jalan setapak namun berbeda dengan jalan ketika menyusuri area camp. Jalan setapak ini dipenuhi tumbuhan beluntas. Rasa penasaran menghantuiku hingga aku menyusuri jalan setapak itu. Entah sudah berapa lama aku berjalan dengan ditemani banyak tumbuhan kecil, namun rimbun. Anehnya tumbuhan itu berbau bunga melati. Semakin aku melangkah, semak belukar semakin lebat, hingga ada sebuah pohon besar yang menghadang. Di bawahnya seperti ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun, aku berpikir sepertinya jalan ini adalah buntu. Hingga angin menerpa dari arah semak belukar itu. Aku pun melihat sebuah undukan batu yang disusun miring. Ada rasa penasaran, turun atau jangan. Namun kata turun lebih menyelimuti hawa nafsuku. Maaf ya, aku numpang lewat, bila ada salah mohon maaf. Tidak berniat mengganggu. Kemudian aku ucapkan bismillah. Aku mulai turun dan menginjakkan kaki di batu ke batu, sembari berpegang kuat pada sulur akar yang ada di tepian lereng tanah ini. Hingga akhirnya aku pun tiba di bawah dengan baju yang agak kotor, terkena partikel-partikel di tanah. Aku berjalan turun mengikuti jalan setapak yang di kiri kanannya dipenuhi dengan tumbuhan beluntas. Terdengar dari sini suara riuh rendah banyak orang. Aku pun bingung, ternyata ada kehidupan tak jauh dari Gunung Raung ini. Entahlah, aku tak mengerti juga kenapa bisa terdampar di sini. Nyaliku pun seketika ciut bagaimana dengan kawanku. Apakah mereka tahu kalau aku sekarang sudah berjalan agak menjauhi dari camp 4? Keputusan bodoh. Aku mengutuk diriku sendiri karena rasa penasaran yang membuatku sekarang seperti ini. Hingga akhirnya aku mulai melihat kehidupan. Di depanku kini terdapat sebuah sanggar atau bangunan besar yang lebih terlihat seperti balai pertemuan di sebuah desa. Di depannya ada sebuah tanah lapang, terdapat banyak orang berkumpul. Bahkan kulihat bangunan ini sangat eksotis karena atapnya yang bergaya khas atap kerajaan Jawa. Di sisi ujung balai pertemuan ini ada pemain musik dengan baju khas Jawa yang kembali memainkan kidung dari gamelan dan kendang yang tersusun rapi. Kulihat banyak sekali orang di tanah lapang, mulai dari orang tua hingga yang muda. Bahkan anak-anak kecil hingga mereka yang remaja. Terlihat mereka sedang menikmati sesuatu hingga berkumpul di depan sebuah sanggar besar tersebut. Kembali alunan musik gamelan pun dimainkan. Musik itu mengalun sangat merdu, para pemainnya begitu lihai hingga tak terasa aku tak percaya kata-kata Cak Har yang dia bilang tak ada desa di sekitar sini. Lalu ini apa buktinya? Di sini ada desa yang ramai. Kemudian kulihat tepat berada di tengah sanggar, seorang wanita dengan pakaian khas penari berwarna hijau, lengkap dengan selendang dengan warna yang serupa. Penari itu sangat cantik, dia keluar dari balik pintu sanggar tersebut. Dia kini mulai menari, tariannya itu sangat lentur dan lemah gemulai. Aku seakan terhipnotis untuk melihat pertunjukan tersebut. Namun aku melihat yang menari itu seperti sosok yang kukenal. Perempuan itu, ya, sosok itu adalah Ayu, wanita yang ada di losmen saat itu. Kenapa dia menari menghibur orang-orang desa di sini? Dari wajahnya yang menari, Ayu terlihat sangat tertekan, walau tariannya sangat gemulai, seperti tari bedaya dan serimpi, sebuah tarian Jawa kuno yang dipertontonkan hanya untuk kalangan kerajaan saja. Aku hanya terdiam di barisan paling belakang dari warga desa yang sedang asik menonton hiburan tarian. Di mana Andri? Itu pertanyaan yang ada dalam benakku saat itu. Ada seorang warga desa nampak celingukan dan tersenyum ke arahku. Dia pun kemudian menghampiriku. Mas, terima kasih ya telah menyelamatkan anakku, sahut warga desa itu. Maksud Bapak? Sudah, yang penting aku sangat berterima kasih. Oh iya, itu anakku lagi di pangkuan Nyi Dawu. Dia memang anak yang disayangi oleh Nyai. Tapi berkat Mas, anakku itu selamat. Aku tak bisa berkata. Kulihat perban di kaki anak itu seperti sebuah luka.
Nampak yang dipanggil Nyi Dawuh sosok wanita tercantik yang kulihat dari semua wanita di desa ini. Di lengannya terdapat sebuah ukiran dari logam kemuning yang bersinar dan bentuknya sangatlah indah, layaknya seperti perhiasan mahal. Bahkan tepat di lengannya ada batu mulia berwarna hijau nampak selaras dengan pakaian yang berwarna hijau. Namun yang membuat aku bingung, aku tidak pernah menyelamatkan anak itu. Pertanyaan bertubi-tubi hinggap di kepalaku, hingga terkadang aku jadi pusing sendiri. Yang di lengan itu namanya Kawaturi, ucap warga desa yang melihatku dengan raut wajah yang bingung, seakan tahu isi hatiku. Oh iya Pak, maaf namanya siapa? Gondo. Saya Doni Pak Gondo. Oh iya, sampean dipanggil Nyi Dawuh. Saya Pak. Iya. Aku pun segera menemui Nyi Dawuh, ditemani dengan Pak Gondo, hingga akhirnya aku disuruh masuk ke dalam sanggar. Nyi Dawuh terlihat sangat cantik sekali, hingga ada rasa yang membuatku tertarik. Tapi ada rasa segan, aku menghormat kepada beliau. Mohon maaf Nyi Ratu kalau saya ada salah masuk ke desa ini. Tidak, aku yang berterima kasih. Kau telah menyelamatkan anak kesayanganku. Hei, siapa namamu? Aku memanggil anak kecil itu. Brando, Om. Aku pun mengusap rambutnya. Untuk itu, aku akan memberikanmu sebuah hadiah, ucap Nyi Dawuh. Ratu desa ini memberikan sebuah kepingan logam emas, nampak seperti uang gobok wayang. Tapi aku juga tidak paham kegunaan koin ini, mungkin hanya untuk pajangan saja, atau sebagai alat tukar di desa ini. Terima kasih Nyi, ucapku menghormat. Sekarang pulanglah, aku merasa temanmu sudah khawatir. Tapi temanmu yang satu itu, dia tetap di sini dan akan menjadi penghuni desa ini. Aku terperanjat kaget. Temanku Bram kah atau Juna? Siapa yang Nyi maksud? Itu di dalam sinden. Nyi Dawuh menunjuk ke sebuah sinden yang di dalamnya terlihat wajah lemas seorang pria. Ya, dia adalah Andri, orang yang kutemui di losmen. Aku pun segera menghampirinya. Kamu tidak apa-apa, Andri? Tubuhnya terlihat lemas seperti tenaganya terkuras, entah apa yang sedang dia lakukan di dalam sinden ini. Sinden adalah sebuah kolam tempat untuk mandi, tidak seberapa luas tempatnya. Pulanglah Don, katakan pada orang-orang aku telah berhasil menemukan desa penari. Dan aku saat ini tak bisa pulang. Tak bisa pulang? Ya, aku telah melakukan hal konyol untuk menemukan desa ini, yaitu bersetubuh dengan Ayu di dalam hutan. Gila kamu, Ndri. Sebegitunya kah engkau terobsesi dengan desa ini? Pantas saja penghuni desa ini marah. Ya sudahlah, nanti aku akan panggil polisi agar bisa negosiasi. Ini bukan desa nyata, Don. Ini desa lelembut. Polisi tidak akan bisa berbuat banyak di desa ini. Lelembut? Hus, jangan kencang-kencang. Ratu itu Nyi Dawuh adalah Badarawuhi, turunan Ratu Siluman Ular. Maksudmu masih ada famili dengan Nyi Blorong? Iya, Don. Sudah, tak usah berlama-lama di sini. Segeralah pulang. Maaf, aku tak bisa membantu, Ndri. Andri tak menjawab, kepalanya hanya mengangguk lemah. Lalu ia kembali membaringkan kepalanya di sinden tersebut. Terlihat Nyi Dawuh tersenyum, lalu mendekatiku. Dia memegang kepalaku dengan lembut. Tidak ada sosok mengerikan yang ditampilkan oleh Ratu Ular ini. Aku pun menjura penuh hormat. Kamu berjalanlah di jalan setapak ini hingga nanti bertemu pohon jati dan lewatlah di sela pohon jati yang kembar itu. Nanti kamu akan kembali ke tempat temanmu. Kalau kamu kesulitan, bisa minta bantuan dariku, Cah Bagus. Iya, Nyi. Tak lupa aku pun sungkem kepada Nyi Dawuh. Lalu aku diantar oleh Pak Gondo dan mulai berjalan menjauh dari sanggar. Saat itu kulihat air mata nampak mengalir dari wajah Andri maupun Ayu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Suara gamelan dan tarian Ayu mengiringi langkahku.
hingga akhirnya aku pun menjauh dari tempat itu dan kerumunan banyak orang. Dalam perjalanan, aku melewati seperti sebuah pemakaman desa dengan kain hitam disangkutkan di batu nisan mereka. Ini kenapa, Pak? Kok dipakaikan kain kayak gini? Mereka yang jiwanya tak akan pernah kembali karena telah bertindak melanggar norma dan adat desa, ucap Pak Gondo. Hingga tibalah aku di tengah dua pohon jati kembar yang besar. Aku pun pamit kepada Pak Gondo. Dia berpesan agar aku hati-hati. Tanpa berpikir panjang, aku segera melewatinya. Terlihat samar-samar, rupa Pak Gondo berubah seperti berbulu, matanya merah dan terlihat tinggi besar. Makhluk apa itu? Genderuwo kah? Terasa mataku nanar, pandanganku pun menjadi gelap. Tubuhku lemah, aku seperti orang yang baru bangun dari tidur. Lambat laun aku mulai membuka mata. Sinar matahari membuatku sakit dan entah kenapa aku kini berada di sebuah lingga. Ya, batu besar di antara kebun kopi. Sayup-sayup terdengar namaku seperti dipanggil oleh banyak orang. Bram, Juna, teriakku. Rombongan warga desa, kawanku, serta polisi dengan anjing pelacaknya pun menghampiriku. Gila lu Don, kemana aja sih? Ujar Bram. Kami bertiga segera berpelukan. Lo itu udah hilang selama sebulan. Namun Cahar lewat paranormal meminta kita menemui kamu di sini. Cerocos Juna. Terima kasih Cahar, terima kasih bapak-bapak. Maaf kalau sudah menyusahkan semua orang. Dan saya mohon kisah ini tidak usah tersebar. Biarlah kisah Desa Penari menjadi dongeng pengantar tidur saja. Cahar dan warga desa tahu maksudku. Mereka pun diam dan segera membubarkan diri. Begitu juga Pak Polisi desa ini, nampak warga di sini menutupi keganjilan yang ada di daerah ini. Biarlah misteri menjadi misteri, tidak usah kita ganggu, sebab dunia kita sudah berbeda. Jadi Desa Penari itu memang ada, ujar kawanku. Aku hanya mengangguk lemah, sembari memeriksa uang gobok wayang dari dalam saku celanaku. Di rumah keluarga Andri, nampak orang berkerumun. Entah sudah berapa paranormal yang dipanggil untuk menyembuhkan dan tidak ada yang mampu. Terlihat wajah Andri yang pucat dengan tatapan kosong, sesekali kejang-kejang dan berkata lirih walaupun sangat kecil suaranya. Ular, ular. Sementara di tempat lain, tabur bunga dilakukan di sebuah tempat pemakaman. Pemakaman itu nampak tanah liat yang masih basah dengan nama papanisan Ayu Laraswati. Setelah sempat beberapa lama diobati baik dari tenaga medis maupun non-medis, nyawa Ayu tak tertolong. Sebelumnya tubuh Ayu hanya bisa terdiam tak bergerak seperti kaku. Suaranya hanya menggeram, mata pun tidak bisa tertutup sempurna. Hingga akhirnya datanglah malaikat maut yang membawa nyawa Ayu lepas dari penderitaan dunia. Setelah orang-orang meninggalkan pemakaman Ayu, terdengar suara gamelan yang cukup merdu. Sayup-sayup suara itu ingin memberikan tanda janganlah mencari-cari hal gaib dengan keputusan sembrono. Junjunglah adat setempat, sopan dan juga santun dalam bersikap. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini bisa menghibur dan bisa diambil sisi positifnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Tajuk Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.